Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa catatan penting bagi pelamar KIP kuliah untuk seleksi mandiri baik PTN maupun PTS teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mendaftar ke universitas atau ke kampus tujuan teman-teman harus pahami dulu beberapa hal ini sehingga peluang teman-teman untuk lolos KIP kuliah itu menjadi lebih besar teman-teman. Nah, catatan pertama teman-teman yaitu teman-teman cek dulu akreditasi jurusan kampus tujuan teman-teman. Jadi KIP kuliah hanya akan membiayai program studi yang terakreditasi A, B, dan C. Nah, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi teman-teman yang ingin mendaftar di perguruan tinggi untuk menyimak status akreditasi program studi yang akan teman-teman ambil. Nah, untuk akreditasi jurusan ini bisa teman-teman cek di BANPT melalui www.banpt.or.id dan melalui website kipkuliah.kemendikbud.co.id. Nah, langsung saja saya praktekkan untuk yang pertama melalui BANPT. BANPT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi data-data akreditasi kampus dan jurusan ada di sini ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman masuk ke website BANPT, teman-teman klik menu data akreditasi. Nah, setelah itu teman-teman pilih program studi terkini teman-teman. Nah, teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, silakan teman-teman cari universitas tujuan teman-teman, misalnya saya masukkan kampus saya dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini Institut Pertanian Stiper, semua prodinya ada. Nah, teman-teman bisa lihat untuk akreditasinya. Jadi akreditasinya ini, kemudian tanggal kadaluarsanya. Jadi ketika teman-teman mendaftar misal di tahun ini ya 2023, nah kemudian teman-teman kan pasti akan mulai berkuliah juga tahun ini. Jadi perhatikan sebelum teman-teman berkuliah akreditasinya masih berlaku ya teman-teman. Ini masih ada, rata-rata masih 2025, jadi masih berlaku. Nah, ini akreditasinya A dan B, jadi masih masuk dalam kriteria program studi yang bisa dibiayai oleh KIP kuliah. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari kampus lain juga silahkan. Nah, seperti itu teman-teman untuk di BANPT. Kemudian melalui website KIP kuliah, teman-teman masuk di kipkuliah.kemendikbud.co.id. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah di sini ada cari program studi atau perguruan tinggi ya teman-teman. Ini sudah saya contohkan, saya cari Stiper. Nah, sama ya. Untuk akreditasinya mengikuti yang ada di BANPT. Jadi ini sebenarnya KIP kuliah sudah terlink atau tersambung dengan data yang ada di BANPT. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke catatan kedua, teman-teman harus cek kuota KIP kuliah kampus teman-teman. Nah, kuota KIP kuliah untuk jalur mandiri biasanya terbatas teman-teman, sehingga teman-teman perlu mencari tahu berapa kuota KIP kuliah yang masih ada untuk jalur mandiri. Memang kita ketahui tahun kemarin kan kuotanya 185.000. Kemudian di tahun ini karena ada pembagian skema 1 dan skema 2, ceritanya kuotanya akan naik menjadi 200.000. Tapi kita belum tahu teman-teman. Apalagi kan kampus yang menerima KIP kuliah juga sekarang semakin banyak, sehingga bisa jadi kuotanya juga terbatas teman-teman. Jangan sampai teman-teman jadi korban dari strategi promosi kampus. Karena ada beberapa kampus yang menggunakan KIP kuliah ini sebagai bahan promosi. Jadi mereka mempromosikan, mendaftar di kampus kami, kamu bisa ikut KIP kuliah. Ternyata katanya kuotanya ratusan gitu ya. Ternyata setelah seleksi dan pengumuman yang diterima hanya sedikit 10-20. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman, sehingga
Teman-teman bisa melakukan beberapa cara ini untuk menghindarinya. Yang pertama, tanya langsung ke pihak kampusnya. Ya, walaupun kadang ini mereka tidak bisa langsung jujur ya, karena bisa jadi itu jadi strategi juga untuk promosi. Teman-teman bisa menghubungi CS-nya atau kontak center, itu pasti ada. Kemudian media sosial, baik IG, kemudian Twitter, Facebook, atau yang lain-lain bisa teman-teman tanyakan, atau juga melalui website. Biasanya kan kampus itu ada pengumuman-pengumuman, mereka mendapatkan kuota sekian di SNBP sekian, SNBT sekian, Mandiri sekian. Nah, itu biasanya mereka umumkan di websitenya. Cara yang kedua yang paling efektif yaitu tanya ke penerima atau alumni KIP kuliah di kampus tersebut. Syukur-syukur teman-teman bisa tanya ke langsung yang mendaftar di jalur mandiri. Pastikan mereka mengalami, nanti teman-teman bisa tanya dulu, kakak di kampus ini jalur mandiri berapa orang kak yang keterima, atau secara keseluruhan berapa kak kuotanya. Nah kan mereka bisa mengatakan, oh ternyata dulu kakak cuman 10 orang, seperti itu. Nah teman-teman kan bisa mendapatkan info yang valid, walaupun sebenarnya tiap tahun bisa jadi bertambah kuotanya teman-teman, tapi kita tidak tahu. Nah kemudian yang ketiga yaitu teman-teman cek ketetapan program studi atau jurusan. Nah menentukan program studi dan jurusan diseleksi masuk PTN maupun PTS itu sangatlah penting dan krusial ya teman-teman. Bahkan jika salah pilih bisa jadi peluang lolosmu jadi kecil banget. Nah kenapa sih kita harus tahu ketetapan jurusan teman-teman? Yang pertama biar tahu diri, idealis boleh tapi ya lihat-lihat gitu kan. Dengan mengetahui ketetapan jurusan, kalian bisa mengukur diri sendiri kemampuan yang dimiliki. Kalau nilai rendah, mau ambil jurusan yang sangat ketat, gimana mau lolos? Misalnya teman-teman nilainya rata-ratanya hanya 70, teman-teman ingin ambil teknik, atau teman-teman ingin ambil kedokteran, kan itu tidak mungkin ya. Walaupun sebenarnya rezeki nggak ada yang tahu, tapi kita harus berpikir rasional juga. Kemudian, tahu kelebihan dan kekurangan kampus masing-masing. Pada hakikatnya semua jurusan di kampus itu sama saja teman-teman. Tapi dengan melihat jurusan yang sama, beda kampus, maka kalian akan tahu kelebihan masing-masing jurusan. Bisa jadi kampus akreditasi A tapi jurusannya akreditasi C. Misalnya begini. Teman-teman pengen kuliah di jurusan ekonomi misalnya. Nah teman-teman bisa membedakan tuh kampus A dan kampus B. Di kampus A jurusan ekonomi akreditasinya B. Sementara di kampus B jurusan ekonominya itu akreditasinya A. Nah teman-teman kan bisa memilih, mending saya pilih di kampus ini karena akreditasinya A. Sebenarnya walaupun tidak berpengaruh banyak, tapi itu menunjukkan kualitas ya, bahwasannya kalau jurusannya sudah A berarti sudah baik sekali ya teman-teman, sementara yang B itu masih baik. Kemudian yang ketiga yaitu manfaatin persaingan. Persaingan rendah, potensi lolos juga akan tinggi teman-teman. Jadi kenapa nggak memanfaatkan hal ini? Jadi kalau teman-teman sudah tahu di jurusan ekonomi kampus A pendaftarnya hanya 60 misalnya, kemudian kuotanya itu ada 30, jadi 1:2. Kemudian di kampus B jurusan ekonomi itu pendaftarnya ada 120, sementara kuotanya hanya 30, jadi 1:4. Teman-teman harus bersaing dengan 4 orang, sementara di kampus A teman-teman hanya bersaing dengan 2 orang. Jadi teman-teman bisa melihat peluang-peluang seperti ini. Kalau persaingannya rendah kan teman-teman kemungkinan lolosnya juga akan tinggi. Nah ini ada rumus cara menghitung ketetapan jurusan teman-teman, yaitu kuota dibagi jumlah pendaftar dikali 100% teman-teman. Jadi misalnya di tahun 2020 ketetapannya 60%, 2021 50%, dan 2022 80%. Maka kita bisa hitung ketetapan di tahun 2023 yaitu 60 tambah 50 tambah 80 dibagi 3. Jadi kemungkinan ketetapannya itu 63% teman-teman. Misalkan kuota yang ditawarkan tahun 2023 60 orang. Kemudian bisa kita hitung untuk kira-kira berapa sih yang daftar. Jadi tinggal 60 dibagi 63%. Jadi kemungkinan ada 95 orang yang mendaftar di jurusan ini.
Jadi teman-teman bisa mengira tuh, oh kuotanya 60, yang daftar 95, berarti sekitar 1:1,5 seperti itu. Berarti teman-teman hampir harus bersaing dengan 2 orang seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu teman-teman harus cek apakah harus membayar biaya pendaftaran. Umumnya teman-teman kalau sudah jalur mandiri itu kan sudah urusan kampus masing-masing ya. Jadi sudah kampus yang mengatur lagi, beda dengan SNBP atau SNBT itu masih dari pemerintah pusat. Tapi ada beberapa kampus yang masih menggratiskan biaya pendaftaran ini teman-teman. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mencari peluang ya teman-teman. Karena kan pendaftaran PTN dan PTS ini tidak dibatasi ya di website KIP Kuliah, jadi teman-teman bisa daftar lebih dari satu. Nah, kalau ada yang gratis ya teman-teman manfaatkan. Terus bagaimana jika teman-teman mau daftar tapi harus bayar kemudian tidak punya uang, ya nggak bisa daftar teman-teman. Percuma gitu, teman-teman daftar juga nggak bisa ikut seleksinya karena nggak bayar. Teman-teman bisa ikut seleksi ya kalau sudah bayar. Jadi teman-teman harus memanfaatkan beberapa kampus yang misalnya gratis untuk biaya pendaftarannya. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman harus cek apakah teman-teman harus membayar UKT atau SPP terlebih dahulu. Nah ini juga penting ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut, kalau teman-teman tidak tahu dan teman-teman ternyata tidak punya uang untuk membayar, teman-teman statusnya akan digugurkan. Kan sayang gitu teman-teman sudah ikut seleksi, kemudian sudah ikut bersaing dengan orang lain, sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan sampai biaya, ternyata saat daftar ulang teman-teman diwajibkan membayar biaya UKT atau SPP terlebih dahulu, teman-teman tidak punya uang untuk membayar. Walaupun nanti ketika teman-teman lolos KIP Kuliah itu akan dikembalikan secara utuh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cek, jangan sampai menjadi penyesalan buat teman-teman. Sudah lulus, ketika membayar nggak punya uang, akhirnya teman-teman statusnya digugurkan sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Padahal pendaftaran mahasiswa baru di kampus-kampus lain bisa jadi sudah tutup. Jadi kasihan kan teman-teman kalau harus gap year, padahal teman-teman punya peluang untuk lolos KIP Kuliah, tapi karena teman-teman tidak punya uang untuk bayar UKT atau SPP terlebih dahulu, teman-teman statusnya digugurkan. Nah mungkin itu teman-teman untuk 5 catatan penting dari saya sebelum teman-teman mendaftar seleksi jalur mandiri baik PTN maupun PTS. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.